Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Diva Afrani Hasbar dari SMA Negeri 5 Parepare selaku tim oposisi pembicara pertama pada debat siang hari ini. Adapun masih debat pada siang hari ini yaitu Dewan ini mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Baik, adapun kata kunci dari mosi kali ini yaitu tes kelayakan. Apa sebenarnya tes kelayakan itu? Jadi, tes kelayakan merupakan ujian yang dilakukan untuk menilai kelayakan seseorang baik dari aspek substansi, metode, dan teknik penulisan sehingga dapat menentukan layak dan tidak layaknya seseorang untuk lanjut ke tahap berikutnya. Saya sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dengan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Karena pada umumnya keputusan untuk memiliki anak adalah keputusan pribadi yang diambil oleh pasangan atau individu berdasarkan keinginan atau kemampuan mereka untuk merawat dan membesarkan seorang anak. Peraturan atau persyaratan yang berkaitan dengan memiliki anak dapat berbeda di setiap negara atau yurisdiksi. Ada beberapa alasan atau argumen yang mendukung mengapa saya tidak setuju dengan mosi kali ini, yaitu mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Seperti yang pertama, seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita ini, Indonesia tercinta, diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana di dalam Undang-Undang 1945 itu diatur oleh beberapa pasal. Salah satunya pasal 28I ayat 4 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara dan pemerintah. Artinya, hak asasi manusia di sini adalah hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati haknya setiap orang. Sehingga kebebasan untuk memiliki anak merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi oleh pemerintah ataupun negara. Beberapa orang berpendapat, terutama saya, bahwa memiliki anak adalah hak asasi manusia yang mendasar. Dan campur tangan pemerintah dalam membatasi hak ini adalah tidak pantas, sehingga tes kelayakan dianggap sebagai campur tangan negara yang berlebihan dalam kehidupan pribadi. Nah, alasan yang kedua itu penilaian subjektif. Menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi orang tua melibatkan penilaian subjektif yang dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi, sehingga bisa memunculkan konflik atau permasalahan. Tes kelayakan dapat membuka pintu bagi lawan dan ancaman. Model tes semacam itu dapat melibatkan penilaian subjektif dan dapat berpotensi mengecualikan individu atau kelompok tertentu berdasarkan faktor seperti ras, agama, orientasi seksual, atau kecacatan. Jika kalian menganggap bahwa orang tua yang cacat akan menghasilkan anak yang cacat sehingga diperlukan tes kelayakan ini, menurut saya orang tua yang cacat tidak selamanya menghasilkan keturunan yang cacat. Bisa saja gen yang turun ke anak tersebut adalah gen dari salah satu orang tua yang cacat, sehingga tidak selamanya orang tua yang cacat akan memiliki keturunan yang cacat. Nah, selanjutnya yang ketiga, dukungan dan pembinaan. Sebaliknya, beberapa orang yang berpendapat bahwa lebih baik mereka mengembangkan kemampuan keterampilan yang diperlukan dan merawat anak. Lebih baik mereka memberikan dukungan dan pembinaan kepada cara orang tua bagaimana cara merawat anak yang baik, bukan malah menerapkan tes kelayakan yang dapat menjadi penghambat atau membatasi hak mereka untuk memiliki anak. Nah, dan yang keempat, keterbatasan efektivitas. Argumentasi menunjukkan bahwa kelayakan tes tidak selalu dapat secara akurat memprediksi kemampuan seseorang menjadi orang tua yang baik. Beberapa kemampuan dan kualitas yang diperlukan dalam mengasuh anak mungkin sulit diukur dengan standar tes. Nah, memang di banyak negara keputusan untuk memiliki anak dalam keputusan pribadi tidak memerlukan persetujuan khusus atau pengujian kelayakan. Hal ini berdasarkan prinsip kebebasan individu dalam mengambil keputusan mengenai kehidupan mereka sendiri, termasuk keputusan untuk memiliki anak. Selain itu, jika pemerintah mewajibkan untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak, maka negara kita ini mungkin akan kekurangan generasi muda. Mengapa? Karena penerus bangsa, karena banyak orang tua yang pasti malas untuk mengikuti tes kelayakan tersebut, sehingga negara kita akan memiliki generasi muda yang kurang, karena negara yang maju dan berkembang itu tergantung terhadap generasi mudanya. Pada akhirnya, keputusan tentang perlu atau tidaknya tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak adalah hasil dari konteks budaya,
pandangan nilai, regulasi dan regulasi hukum yang berlaku di masing-masing negara. Pendekatan yang paling umum adalah mengandalkan pendidikan, dukungan dan sumber daya untuk membantu calon orang tua menjadi lebih siap dan kompeten dalam mengasuh anak mereka, bukan malah memberikan tes kelayakan yang bisa menghambat mereka untuk memiliki anak. Sehingga saya perlu tegaskan ulang kembali, sebagai tim oposisi, saya sangat tidak setuju dengan adanya tes kelayakan. Sebaiknya pemerintah perlu mengadakan daripada melakukan tes kelayakan, sebaiknya melakukan dukungan dan pembinaan kepada calon orang tua untuk membantu mereka mengembangkan bagaimana cara menjadi orang tua yang baik dalam merawat anak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.